Matangat nandangi ideologi zaman. Kekalan Tuhan, zaman enda menawarkan banyak sekali ideologi, termasuk ukuran-ukuran sukses, termasuk juga makna-makna kehidupan. Maka perlu kita matangat gelah olah kari kita bedne iban tawaran ideologi zaman. Palas percakapan ta ibas sempatan enda ibuat ami ibas kitab Kejadian Bindu Teluk. Kuakap teks enda nggak usur si begi, di mana teks enda menggambarkan kehadiran iblis yang membuka percakapan dengan manusia yang pada akhirnya menggoncang cara berpikir manusia. Di teks enda berkata, Nipe hadir di Taman Eden, Janah membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diperpanjang-panjang. Memang ekakin ko ahlina iblis enda, ia selalu menawarkan ide yang membuat kita tergiur. Apakah yang diucapkan oleh iblis ya? Kalimat iblis dimulai dengan sebuah kalimat tanya. Nina begenda, tuhukin nina di bata, maka krina buah batang kayu bas pekenenda laba cipan kambuhna. Ngeri ya. Tuhukin krina buah batang kayu pekenenda laba cipan kambuhna. Padahal nina Tuhan krina buah batang kayu bas pekenenda bacipan kambuhna kecuali batang kayu tengah peken. Kecuali krina baci kecuali. Tapi nina iblis tuhukin sada pela baci. Ini kan hebat ya. Iblis ini memutar balik fakta. Setunetah iblis maka krina bacipan kecuali. Tapi iblis hendak memutar balik fakta. Tuhukin sada pela baci. Perlu dicatat Senin harus turang bahwa cara kerja iblis itu selalu memutar-mutar balik fakta. Gua akin lang nina di bata bagai usul belas kena. Ugakin lah benar bagaimana. Maka mari kita mentengat. Iblis itu suka melakukan itu. Kira-kira dikusungkun kam liknya pernah idah handu jelma sekitar ta atau ikutata atau mungkin di lingkungan kita yang suka memutar-mutar balik fakta. Mentengat itu adalah pola kerja berpikir si iblis, memutar balik fakta. Dia tahu itu tidak benar, tapi dia memutarnya. Jana secara kemanusiaan, kalau kita diberi sebuah statement yang kita tahu itu tidak benar, kan tergoda juga kita mungkin jelma yang dapat secara kemanusiaan kita bisa juga tergoda ya untuk melakukan defense atau pembelaan terhadap statement yang kita anggap tidak benar. Jadi ketika iblis berkata tuhukin sada pela baci, Pandu, manusia itu tergoda untuk menjawab si iblis enda, karena manusia juga tahu bahwa Tuhan pernah berkata semua bisa kecuali tah manusia. Sayangnya manusia ini tergoda menjawab statement si iblis. Maka ia loina ranina manusia nina dibata labo olapan ngenca jemak pela baci. Padahal Tuhan nggak berkata begitu sebenarnya. Jadi adikku nenen teks manusia ini kan tergoda juga soal jawab dengan iblis ya, Enggak dia sadari bahwa iblis itu sebenarnya memancing kita dengan memberi statement salah supaya kita juga tergoda untuk memberi statement. Maka nina manusia labo olapan menca jemak peola. Padahal Tuhan nggak bilang begitu. Di analisa cara manusia yang jawab benda, manusia juga tergoda sebenarnya
untuk menunjukkan kepada iblis bahwa engkau perlu diluruskan, pendapatmu itu salah, begitu. Engkau perlu tahu bahwa aku memiliki pengetahuan yang lebih hebat dari engkau. Bagian kira-kira inti yang tersirat dalam jiwa manusia, begitu. Tergoda ya untuk meluruskan si iblis. Lupa ya teman ngaranes tuna iblis lah, kin man lurus-lurusun kan iblis enda katawa di penggedok. Kin esensina si iblis enda. Maka salah satu hal si perlu si renungkan. Hati-hati kita membuka ruang berdialog dengan iblis. Ulah salah konsultan dalam kehidupan ini, karena itu bisa menggoda kita. Maka di sini bas teks manusia kan tergoda juga memperpanjang komunikasi dengan yang namanya si iblis. Sekelnari teman turang senina. Ulah kalau pagi kam tergoda recakap iblis enda, karena dia akan membelokkan cara kita berpikir. Dia bisa menggoda kita untuk membangkitkan ego kita secara pengetahuan. Maka karena manusia menjawab itu, tangkap iblis pesan, anak yang dapat ke anjab api tena. Secara kejiwaan, kalau si penjab api itu kan kita pengen supaya diketahui kita itu tahu, kita itu lebih pintar dari si iblis. Tangkap iblis pesannya. Jadi menurut iblis anak enda merincuh kak teretah beluh merincuh kak enda teretah jago dan pengen diakui begitu. Iblis kan tangkap ini, dia pintar sekali membaca ego kita. Maka duna berbagai realita dari dialog antar manusia dan iblis itu, maka iblis menawarkan ide lanjutan. Iblis ini ahli marketing ide kang. Pet anak enda jawapi merak cerita beloh atena tawarkan ide baru. Nina begenda lo tuhu kata duena, maka ula panina dibata biar ya seri raskam. Ngeri nih. Ini sudah bantahan lanjutan. Ndai terjang membelokkan fakta. Sekarang dia mencemooh Tuhan justru. Ula panina Tuhan yang biar Tuhan seri kamrasia. Maka panlah Tuhan itu percian, dia ingin membatasi kam. Maka melala bana, jangan ini, jangan itu. Pan, jengkari maka tandu, kam adalah segalanya. Kam tidak dibatasi oleh Tuhan, kam tidak dibatasi oleh perintah Allah. Kam adalah Allah bagi diri itu sendiri. Ngeri. Lokin kandu hebat tawaran iblis ena. Panlah gelas seri kam selibatan. Ras camat pesri kandu sorita, ras bupati peta sri sorita. Kenapa? Karena iblis itu menawarkan sebuah ide yang konfrontatif dengan ego manusia. Engkau itu terbatas, makan gelah lakam terbatas ini. Padahal kita sudah dicipta Allah segambar, seterhormat dirinya. Tapi iblis berkata engkau tidak terhormat di mata Tuhan. Begitu konfrontasinya mindset dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ternyata rasukan iblis ini berhasil. Manusia mengakui statement iblis bahwa kita ini nggak terhormat. Jem persoalan nakrina geluhenda. Iblis enda berhasil menyusupkan dan pikir bahwa kita ini nggak mahal, nggak berharga, nggak terhormat di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah mencipta kita begitu terhormat di matanya. Situ na disiangkan dan selesai krina pergumulan hidup kita. Maka bas kesempatan yang diajak kami kita mentengat. Iblis itu bukan hanya ada di kitab Kejadian 3. Dia juga hadir di tengah zaman ini dalam bentuk ideologi, tawaran-tawaran berpikir. Coba pertengeti, zaman ini berkata selalu bahwa ciri-ciri orang sukses itu selalu berada di depan, tertinggi, terhebat, terkaya, terpintar, nomor satu, terbesar, terbenar dan sebagainya. Secara kejiwaan kan menarik kenda, menantang bagi kita kan, pengen juga kita jadi terbesar, terdepan, terapapun itu namanya. Tapi bila kita mendengar tawaran zaman enda, ia akan membuat kita tergoda untuk menjadi seperti itu. Secara kejiwaan kan, kalau kita pengen nampak benar, meriah kakak siakali jelma sitik salah na saita. Di merincuh kita teridah pemana besar, kadang secara kejiwaan kita tergoda ada orang yang sedikit lebih kecil dari kita. Dan itulah tantangan terbesar dalam mindset kita.
Padahal di sini Tuhan Yesus Kristus dia nggak pernah melakukan itu. Kok di si gumuli bagas-bagas, Tuhan tidak pernah merasa dirinya besar karena kita kecil. Tuhan tidak pernah merasa dirinya benar karena kita salah. Labo hebat akap di bata bana karena kita metruk. Labo meganjang kap di bata bana galang kak nabana-ban kita kitik. Dan sebenarnya mental yang sudah ada dalam Kristus yang ditanamkan dalam diri kita inilah sebuah mental yang perlu kita pelihara di tengah zaman. Apa itu mental Kristus? Kristus sudah mencipta, Allah sudah mencipta kita segambar dengan dia, terhormat seperti dirinya. Asal si iman enda selesai tawaran-tawaran si tawarkan oleh iblis enda. Jadi tandana kita tek bahwa kita enak engkau mengharga das mata di bata, terhormat seperti Tuhan. Kita akan mengimaninya dalam bentuk memancarkan kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Cara tarukur, cara tangerana, bahkan tindakan kita itu akan membuat orang lain berharga, membuat orang lain bermartabat. Cabedan harus iblis. Ada iblis ugakin kita merasa terkucil dan tidak percaya lagi pada Tuhan dan merasa Tuhan itu salah. Cara kerja iblis, tapi cara kerja Tuhan dia selalu memartabatkan kita. Maka orienda ngobaci si lacak diri ta, apakah kita ini didiami oleh spirit dan rohnya Kristus atau kita sedang dirasuki oleh pola berpikir iblis. Ada iblis mengucilkan dan membuat kita ragu pada Tuhan, sementara Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan lakukanlah itu, bahanlah teman dupe maharga.